Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, di siang hari ini saya akan mengambil satu topik sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya, di mana topik yang akan saya bahas adalah bagaimana keadaan batin manusia yang telah merebut kebahagiaan diri kamu. Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman dan energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi perihal batin seseorang yang telah merebut kebahagiaan kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Devil, di mana kartu yang saya pegang ini merupakan suatu kartu iblis yang berlambangkan zodiak Capricorn yang berunsurkan tanah. Tetapi saya tidak menarik dari zodiak Capricornnya, saya hanya menarik dari kata The Devil. Kemungkinan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada satu energi yang sedang dirasakan oleh satu orang, di mana satu energi yang dia rasakan tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kenapa saya mengatakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan? Bisa saja keadaan tersebut berupa penyakitkah, atau memang berupa pemikiran yang sangat kacau. Inilah situasi batin yang diterima oleh seseorang yang telah mengambil kebahagiaan kamu. Ini masih satu kartu, guys.
Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu sakit hati. Kamu bisa melihat sendiri kartu kemunculan kedua ini. Hati yang ditusuk oleh 3 pedang, di mana seseorang yang telah menerima rasa sakit hati, di mana rasa sakit hati dia tersebut berupa kekacauan atau memang dia telah dihianatin. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, kemungkinan kondisi dia yang tidak menyenangkan terletak di dalam perasaan dia. Kenapa saya mengatakan terletak di dalam perasaan dia? Kemungkinan kemunculan kartu kedua ini, seseorang yang telah merebut kebahagiaan kamu, kini pun dia merasakan bagaimana rasanya kebahagiaan diambil oleh pihak lain juga. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kedua kartu ini ada satu energi yang bersifat negatif, di mana energi yang bersifat negatif kemungkinan masih kata kemungkinan yang keluar dari mulut saya antara manusia yang telah mencampakkan kamu atau yang telah meninggalkan diri kamu dan lebih memilih terhadap manusia yang merebut kebahagiaan kamu. Saya melihat antara kedua belah pihak ini pemikiran dia sedang kacau dan dari segi fisik sedang ada suatu penyakit. Karena muncul kartu pertama tadi The Devil, kalau seandainya tadi kartu yang sakit hati ini muncul untuk pertama kali, saya tidak menyimpulkan ada suatu penyakit. Ini yang keluar kartu pertama adalah kartu The Devil. Penyakit yang mengarah ke organ tubuh yang sangat mendalam ini. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya, guys? Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini ada 3 sisi. Pertama, seseorang yang telah menerima karma. Kedua, seseorang yang akan menunggu suatu karma, atau seseorang yang tidak bisa mengambil satu keputusan. Dengan kemunculan kartu karma ini guys, kemungkinan apa yang dia rasakan, mulai dari rasa kekacauan, mulai dari rasa penyakit yang dia terima, mungkin itu suatu bentuk karma. Bukan hanya penyakit, bukan hanya pemikiran yang kacau, tetapi hati dia pun merasa tersakitin. Saya tidak tahu ini antara belah manusia yang meninggalkan kamu atau memang manusia yang merebut kebahagiaan kamu. Saya melihat ada satu energi yang sedang sibuk berpetualang terhadap satu cinta. Bukan hanya satu cinta, tetapi lebih dari satu cinta. Karena yang muncul 3 pedang. 3 pedang yang menusuk satu cinta. Nah, kalau saya menutup kartu The Devil dengan kartu hati ini dan masih mengangkat kartu Justice, bagaimana kartu di samping dari kartu Justice ini guys? Muncul kartu Five of Swords.
Seseorang yang sedang menghadapi situasi konflik batin yang sangat mendalam. Ini yang saya lihat dari seseorang yang telah merebut kebahagiaan kamu untuk saat ini. Satu energi tersebut sedang berusaha ini untuk mengatasi konflik yang dia terima. Saya tidak tahu konflik apa yang dia terima. Apakah manusia yang telah meninggalkan diri kamu memberikan dia suatu konflik, atau memang orang-orang yang berada di dalam circle dari orang yang merebut kebahagiaan kamu yang sengaja membuat dia konflik atau tidak. Karena kalau menurut saya, dengan apa yang saya lihat, konflik batin yang dia terima itu berupa karma, itu berupa hukum tabur tuai. Karena diri dia telah merebut kebahagiaan kamu, kini kebahagiaan dia telah disakitin oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Muncul kartu sakit hati ini, guys. Lambang perasaan. Ini dia. Nah, bagaimana kartu di samping dari Five of Swords? Wow. Muncul kartu seseorang yang memegang dua pedang dengan kondisi mata tertutup. Dengan pedang yang dia pegang, dia mulai bingung apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya berikan. Dengan kondisi mata tertutup itulah, hari demi hari, waktu demi waktu, dia merasa sedih, dia ingin menangis, dia ingin pergi, dia ingin melepaskan. Karena semakin hari, ketika diri dia ingin mempertahankan manusia yang telah meninggalkan kamu, sementara manusia tersebut sedang sibuk berpetualang terhadap perasaan di luaran sana, mencari kepuasan. Mungkin kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin ada beberapa teman-teman mempertanyakan terhadap diri saya, kenapa kak di kartu kakak menggambarkan seperti itu, sementara yang saya lihat diri dia tidak seperti apa yang kakak katakan. Dia selalu tersenyum, dia selalu bahagia terhadap manusia yang telah meninggalkan saya dan telah meninggalkan anaknya. Yang mana yang benar, Kak? Mungkin kamu mempertanyakan itu, tetapi menurut kartu yang saya pegang dan yang saya buka, kamu tidak mengetahui situasi apa hari demi hari dan perasaan apa yang dia rasakan. Kartu ini keluar, guys. Saya tidak main-main terhadap kartu yang saya pegang. Karena sudah ada beberapa subscriber yang membuktikan setiap kartu yang saya buka, semua kenyataan. Mulai dari kabar duka, hitungan beberapa jam terjadi, hitungan beberapa hari terjadi. Semua kembali terhadap diri kamu. Mau percaya atau tidak percaya, saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya buka. Kondisi batin dan pemikiran dia untuk saat ini, inilah yang sedang dia rasakan. Suatu bentuk karma, di mana bentuk karma tersebut berupa keadaan yang tidak menyenangkan, di mana keadaan itu penyakit dan konflik.
Konflik itulah yang membuat diri dia semakin hari semakin menangis, semakin merasakan ini ya yang namanya hukum tabur tuai. Kebahagiaan orang saya ambil, tetapi ketika diri saya merasa bahagia terhadap kebahagiaan tersebut, justru saya yang disakitin. Ini dia guys. Coba sekali-sekali kamu berpikiran secara logika. Secantik apapun manusia di luaran sana yang ingin merebut kebahagiaan orang, cepat atau lambat kebahagiaan tersebut akan hilang, karena kebahagiaan tersebut bukan lahir dari suatu perasaan yang real. Kebahagiaan tersebut lahir dari kata sumpah terhadap manusia yang sudah merasa dikecewakan, merasa bersedih. Air mata kamu itulah yang membuat batin pihak yang meninggalkan kamu ataupun yang merebut kebahagiaan kamu merasa sesuatu karma sudah dia terima. Nah, bagaimana kartu selanjutnya guys? Muncul kartu The Moon. Berunsurkan air, berlambangkan ikan, berzodiak Pisces. Saya tidak menarik dari zodiak Piscesnya, tetapi saya menarik dari unsur airnya saja. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Moon ini menggambarkan situasi terhadap batin manusia yang sudah merebut kebahagiaan kamu. Ada hal misterius yang ingin dia sampaikan terhadap Sang Pencipta. Ada hal yang misterius yang ingin dia sampaikan terhadap alam semesta. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu The Moon ini, bisa saja ada suatu bentuk karma yang mendukung terhadap diri dia. Saya tidak tahu bentuk karma apa yang mendukung diri dia. Karena The Moon ini seseorang yang rasa intuisinya sedang bermain dan sedang berpikir, apakah ini karma atau memang ini suatu hukum alam terhadap diri saya. Bertanya-tanya guys, intuisi dia sedang bermain ini. Nah, saya tetap mengangkat kartu The Moon. Bagaimana kartu berikutnya? Muncul kartu The Eight of Swords. Tadi saya sempat berbicara ada hal misterius yang ingin dia sampaikan kepada Sang Pencipta dan ingin dia sampaikan kepada alam semesta. Hal yang ingin dia sampaikan tersebut, tolong saya ingin keluar dari hubungan ini karena hubungan ini membuat diri saya merasa buntu, merasa tertolak, merasa dikecewakan. Muncul kartu The Eight of Swords. Seseorang yang diikat. Di mana keadaan dia diikat, dia ingin keluar. Kamu bisa melihat sendiri. Nah, kartu selanjutnya berandai-andai. Muncul kartu berandai-andai. Maksudnya apa ini? Hal misterius, tetapi pemikiran dia, ada yang dia pikirkan, kapan ini semua bisa berakhir? Bagaimana mungkin bisa berakhir sementara diri dia aja sudah merebut kebahagiaan diri kamu? Dia berandai-andai ingin keluar dari situasi karma ini guys.
Dia berandai-andai ingin pergi dari rasa kebuntuan ini. Dia berandai-andai ingin lepas dari bentuk karma ini. Dia berandai-andai ingin pergi dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Dia berandai-andai tidak mau menerima yang namanya konflik. Dia berandai-andai tidak mau merasakan suatu sakit hati. Ini semua dirasakan dia. Berpikir dan berandai-andai, kenapa ini semua terjadi terhadap diri saya? Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu yang saya pegang ini semua dan masih memegang ketiga kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Knight of Cups. Kemunculan kartu ini guys, ada satu energi yang sedang menekan posisi dia. Ada satu energi yang telah memberikan dia kondisi yang tidak menyenangkan. Ada satu energi yang membuat diri dia berpikir secara terus-menerus ini. Tekanan, kesakitan, kepahitan setiap waktu diberikan terhadap diri dia ini. Atau bisa saja dari sisi lainnya saya berbicara dengan kemunculan kartu Knight of Cups ini, seakan-akan diri dia untuk saat ini sedang mengharapkan sesuatu atau sedang mengharapkan seseorang agar bisa membantu diri dia keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Tetapi seseorang yang dia harapkan agar bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, percuma. Dia akan tetap merasakan hal tersebut karena hal tersebut berupa karma yang harus dia terima. Muncul kartu karma. Keadilan terhadap orang yang telah disakiti. Ini dia guys. Nah, kartu terakhir muncul kartu Price of Swords. Batin dia untuk kartu terakhir ini sebenarnya cuman satu guys. Ingin bebas. Di luar dari situ tidak ada. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan terhadap komentar yang diberikan terhadap diri saya. Bagaimana kondisi batin orang yang telah merebut kebahagiaan kamu? Dia menerima karma, kondisi pemikiran dia kacau, dan dari segi fisik sedang menerima suatu penyakit, perasaan sakit hati, pemikiran sedang ada konflik, tindakan buntu, ingin bebas, dan mengharapkan seseorang bisa menolong dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.